Mesa melihat banyaknya permasalahan di bidang kesehatan di Indonesia membuat seorang dokter di Jawa Barat mendirikan komunitas volunteer doctors. Tidak hanya biaya berobat gratis, komunitas ini juga berkolaborasi dengan relawan non-kesehatan. Dan kita simak berikut informasinya. Masyarakat sempat dibuat kisruh karena gaji dokter yang rendah. Besar gaji yang diperoleh tak sebanding dengan waktu lama dan biaya pendidikan dokter yang mahal. Profesi dokter identik dengan jiwa penolong. Tak sedikit orang yang ingin jadi dokter karena imbalan materi yang besar. Tapi berbeda dengan dokter muda yang satu ini, Dani Ferdian. Dokter sekaligus staf pengajar Fakultas Kedokteran ini mendirikan komunitas Volunteer Doctors atau VODI. Komunitas ini bergerak di bidang sosial kesehatan. Berawal pada tahun 2009, Dani merasa prihatin dengan masalah layanan kesehatan di Indonesia. Kemudian, ia yang masih berstatus mahasiswa mengajak temannya untuk bergabung di bidang sosial. Kegiatannya tak sekedar mengobati warga saja, tetapi mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan. Gerakan yang awalnya mulai di Jawa Barat kini menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya di bidang kesehatan, komunitas ini juga berkolaborasi dari non-kesehatan. Hingga kini total sudah ada ribuan relawan yang tergabung. Misi mulianya, Dani juga mendapatkan sejumlah penghargaan seperti ASEAN Youth Award. Ya, Mesa, untuk mengenal lebih jauh terkait dengan sosok Dr. Dani Ferdian ini, kita akan berbincang langsung dengan Dr. Dani. Selamat pagi, Dr. Dani. Selamat pagi, Mas. Oke, dokter, tadi kan di paket berita kita sudah mendengar ya bahwa dokter saja sebenarnya sudah erat begitu dengan volunteerism gitu. Tapi kemudian Dokter Dani ini kenapa kemudian akhirnya memutuskan untuk membuat gerakan lagi begitu? Ya, oke. Jadi baik, Mas. Kalau kita bicara dokter itu erat dengan volunteerism gitu ya, semangat kerelawanan, menolong gitu ya. Itu memang fitrahnya dokter atau tenaga kesehatan kan seperti itu. Nah, justru dengan gerakan ini kami ingin memperkuat gitu ya semangat itu yang mestinya muncul dalam pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan. Karena apa? Karena kalau kita bicara berkaitan dengan pendidikan kedokteran, kurikulum yang ada di Fakultas Kedokteran, mungkin bicara materi kerelawanannya hanya sebatas teori gitu ya, atau ada pengalaman-pengalaman praktik lapangan yang jumlahnya pun terbatas. Nah, maka dengan adanya gerakan ini, kami seperti membuat sebuah laboratorium sosial, kami membuat sebuah sekolah nurani bagi dokter dan tenaga kesehatan, agar ketika dia menjalankan profesinya, semangat kerelawanan, empati, dan kepekaan sosial itu tuh menjadi lebih kuat lagi sebagai penunjang pendidikan yang dia lakukan di fakultas kedokterannya. Kurang lebihnya seperti itu. Kenapa gerakan ini tuh muncul. Ditambah di satu sisi memang kami mengawali kegiatan ini dari orang-orang yang memang dari awalnya senang kegiatan sosial, Mas. Oke. Jadi awalnya diawali dari sebuah kelompok pertemanan yang senang kegiatan sosial, ya kemudian kita melakukan itu gitu sebagai bentuk kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama, begitu. Kalau awal berdirinya ini apa sih, Mas? Ada nggak ceritanya atau apa ya triggernya begitu? Akhirnya memutuskan Mas Dani ini dan juga teman-teman, oke kita bikin nih satu gerakan lagi gitu. Oke. Ya, jadi memang kalau dikatakan apa yang mendasari, memang semenjak sekolah menengah atas itu, saya kan cukup aktif di organisasi. Dan ketika kita menjalankan organisasi, ada beberapa aktivitas yang saya langsung ketemu dengan masyarakat. Ada beberapa kegiatan sosial yang langsung ketemu dengan masyarakat. Dan di situ saya merasa bahwa interaksi dengan masyarakat, membantu atau menolong mereka, itu tuh jadi sebuah kepuasan tersendiri, Mas, gitu. Nah, sehingga ketika pada saat itu juga, gitu ya, itu yang mendorong saya tuh pengen masuk ke Fakultas Kedokteran. Kenapa? Karena saya menilai salah satu profesi, ya, tanpa merendahkan profesi yang lain, yang punya potensi untuk banyak menolong orang secara langsung dan dirasakan manfaatnya, itu adalah bidang kedokteran. Nah, maka pada saat itu saya masuk Fakultas Kedokteran, kemudian ketika masuk Fakultas Kedokteran, pun saya memilih organisasi-organisasi baik itu di tingkat kampus, universitas, ataupun tingkat fakultas, atau lintas kampus yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Nah, lalu kenapa muncul sebuah gerakan sosial? Karena
saya merasa gitu ya, kalau kita ikut organisasi kampus itu tuh ada masanya. Jadi 1 tahun berganti kepengurusan, maksimal mungkin 2 tahun berganti kepengurusan, dan kita tidak bisa selamanya ada di sana gitu kan untuk mengikuti kegiatan itu secara terus-menerus. Nah, Oke. maka kepikiran tuh untuk bikin sebuah gerakan yang bisa secara sustain berkelanjutan tanpa ibaratnya apa ya, terputus dengan masa kepengurusan, yang kita bisa jadikan itu sebagai rumah atau wadah untuk kita terus berkegiatan sosial secara bersama-sama dengan mengusung idealisme yang apa namanya kita bangun sendiri bersama teman-teman gitu. Ini Gambarannya seperti itu, Mas. mulainya dari tahun berapa nih Mas? Dan juga kalau misalnya Itu diceritakan mungkin jadi kalau sekarang udah bergerak kemana aja nih begitu? Ya, kalau dikatakan mulainya tahun berapa, itu mulai di tahun 2009. Jadi 2000. pada saat itu saya waktu mahasiswa tingkat 2 kalau nggak salah ya. Jadi Oke. tingkat 2 mau naik ke tingkat 3, kan di tingkat 3 itu apa masa pergantian kepengurusan juga kan di Hmm, organisasi hmm, hmm. kemahasiswaan gitu. Nah, untuk menjaga keberlanjutan bagi orang-orang yang senang dengan dunia sosial dan membuat sebuah laboratorium sosial ini terus berjalan tanpa organisasi gitu ya, tanpa organisasi kampus, kita bangun gerakan ini. Nah, dari 2009 sampai sekarang berarti berapa 2022, Hmm. sekian tahun kita berjalan. Kalau ditanya daerahnya di mana aja ya, mungkin tadi juga di awal disebutkan ya, daerah-daerah yang mungkin kita sering lakukan kegiatan ya, tentu di tempat-tempat yang kita ada chapter atau ada kepengurusannya, ya di Oke. sekitar Jawa Barat gitu ya. Kemudian Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan apa yang terakhir juga Bali gitu ya. Oke, Jadi jadi di 4 wilayah itu sih, walaupun di luar itu kita juga sempat turun ketika memang di situ membutuhkan bantuan dan ternyata tim kami bisa berangkat ke sana. Contoh pada saya lupa tahun berapa waktu kejadian tsunami di apa namanya Banten dan Lampung Selatan ya, Kalianda, kita berangkat ke Lampung Selatan gitu karena memang ada kebutuhannya di situ. Kita juga ada tim yang bersedia turun ke sana, jadi kita berangkatkan juga ke sana. Jadi di luar chapter yang sudah ada seperti Jawa Barat, Jakarta, gitu, Sulawesi Selatan, Jogja, dan Bali, kalau memang seandainya ada tempat-tempat yang perlu bantuan, seperti dulu juga Lombok kan pernah ada Hmm, hmm, kejadian hmm. gempa di sana ya Mas ya gitu. Kita juga menurunkan bantuan ke sana karena memang ada kebutuhannya dan ada kesediaan relawan yang turun di sana, walaupun chapternya kita ataupun wilayah kita itu tidak ada di daerah-daerah tersebut gitu. Jadi Oke. kalau dikatakan wilayah mana yang paling banyak ya yang ada chapternya gitu, tapi di luar itu tidak menutup kemungkinan kita turun ke sana. Oke, Begitu. artinya bahwa meskipun chapter ini baru ada di beberapa provinsi, tapi tidak menutup kemungkinan Betul. kemudian terjun ke daerah-daerah yang belum punya chapter itu ya Mas ya. Terkait Betul, dengan betul sekali. kegiatannya, ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari namanya spesifik sekali ya, volunteer doctors gitu ya. Oke, ini adalah Ya, dokter-dokter yang kita tahu bahwa bidangnya medis nih biasanya. Tapi ada nggak sih ya, kegiatan-kegiatan lain di luar non-medis itu, Mas, di baik. organisasi ini? Baik. Jadi sebenarnya tujuan gerakan ini dibuat sebenarnya lebih utamanya adalah bagaimana ini menjadi sekolah nurani bagi dokter Hmm. khususnya Hmm, dan hmm, tenaga kesehatan lainnya yang bekerja secara kolaboratif di dalam timnya. hmm. Jadi kalau ditanya goals-nya apa, betul gitu. Di satu sisi ini memberikan manfaat kepada masyarakat, ini ingin menolong ke masyarakat, tapi sebenarnya ruh besarnya itu adalah ini pengen jadi laboratorium sosialnya, Mas. Jadi kalau Oke. ditanya goal-nya apa, value-nya apa, kita ingin membangun karakter sosial, empati, kepekaan sosial bagi teman-teman dokter ini dan juga tenaga-tenaga kesehatan lain. Kenapa saya libatin juga tenaga kesehatan? Karena tidak bisa dipungkiri, teman-teman dokter pun nggak bisa bekerja sendirian, Mas, dalam Hmm. menyelesaikan masalah medis atau masalah kesehatan. Dia butuh mitra, dia butuh kolaborasi. Nah, maka melalui wadah ini jadi satu laboratorium untuk mereka bisa belajar bekerja bersama dari mulai semenjak mereka mahasiswa, lintas profesi untuk menyelesaikan masalah medis dan kesehatan yang tujuannya gitu ya, sebenarnya selain memberikan manfaat kepada masyarakat, justru mereka sedang belajar atau mendapatkan banyak hal dalam aktivitas yang mereka lakukan. Ah, Jadi oke, sebenarnya oke. goals-nya tuh, value-nya kita tuh awalnya di situ gitu. Heeh, Nah, heeh, heeh. tools-nya adalah masalah yang ada di masyarakat sebagai media apa namanya pembelajarannya lah Pembelajaran gitu. itu ya, Triggering case-nya di oke. situ gitu. Kayak Jadi gitu. sekalian kita volunteerism gitu, kita Betul. sekalian berkegiatan, ada sesuatu juga yang didapat dari para dokter itu gitu ya. Kalau unsur-unsur Betul. yang non-dokter yang terlibat, ada nggak Mas di dalam organisasi ini? Ya, jadi organisasi ini memang di-lead atau digerakkan sama teman-teman dokter dan mahasiswa kedokteran, Hmm, hmm, utamanya hmm. itu.
Tapi tadi di satu sisi kita nggak bisa beresin masalah hanya dengan teman-teman kedokteran. Maka kami membuka tuh potensi-potensi kerelawanan teman-teman di luar profesi dokter yang mau tergabung dalam gerakan ini. Makanya di kita ada dentistry support, jadi ada teman-teman dokter gigi yang ikut, Oke. farmasi support gitu ya, teman-teman farmasi yang ikut juga, kebidanan, keperawatan, itu masih rumpun ilmu kesehatan Rumpun kan, kesehatan, ya. kesehatan masyarakat. Tapi di luar itu, kami juga membuka peluang bagi teman-teman yang meminati dunia kesehatan, tapi di luar rumpun kesehatan, seperti Oke. teman-teman dari ilmu ekonomi, gitu ya, bahkan beberapa anak teknik yang memang dia senang kerelawanan, tapi bidangnya kesehatan, itu kami libatkan, dan semuanya mendapatkan peran sesuai dengan kepakaran atau kewenangannya masing-masing. Jadi Oke. tetap orang-orang yang melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemberian obat, gitu ya, intervensi medis langsung, itu sesuai dengan kewenangannya. Teman-teman dokter melakukan kewenangannya, apoteker melakukan kewenangannya, teman-teman non-medis pun melakukan kewenangannya gitu, yang tentunya di luar kewenangan kesehatan atau kewenangan medis. Nah, maka nyambung tadi dengan pertanyaan, apa yang dilakukan? Sebenarnya yang kita lakukan tentu core value-nya adalah aktivitas di bidang sosial kesehatan. Tapi bentuknya tidak melulu semua kapasitas yang hanya bisa dilakukan oleh dokter. Ya, Oke, di oke. dalamnya kita juga tidak hanya pelayanan kesehatan saja, tapi ada juga kita bisa melakukan pendampingan yang sifatnya untuk membangkitkan semangat anak-anak penderita kanker, gitu Oke. misalkan gitu ya. Karena kan di situ juga nggak hanya anak kedokteran bisa turun kan gitu, Iya, dengan iya, iya, mendampingi iya. mereka menggambar, bernyanyi, bercerita gitu. Nah, jadi kegiatannya bentuknya selain bantuan medis, balai pengobatan, pendampingan-pendampingan sosial seperti itu, seminar-seminar dan lain sebagainya, kita juga kerjakan. Yang penting value-nya adalah kegiatan apa yang senang dilakukan oleh teman-teman, dan itu dirasakan mampu mengelaborasi semangat kerelawanan mereka, kepekaan sosialnya mereka, empatinya mereka, itu kami bebaskan untuk melakukan itu. Jadi, Oke. walaupun namanya dokter, Dokter. segmen utamanya kesehatan, tapi diversifikasi kegiatannya banyak sekali gitu. Oke, iya. Dari mulai yang Itu sih pengobatan sampai pencegahan kayak gitu. yang menarik itu ya, meskipun spesifik Betul. banget namanya volunteer dokter, tapi juga ternyata di dalamnya banyak begitu kegiatannya, dan juga Betul. ada orang-orang yang dari non kesehatan yang juga dilibatkan begitu ya. Betul. Ini mungkin Mas terkait dengan apakah kita tahu nih bahwa profesi dokter ini kan memakan waktu ya. Bahkan mahasiswanya aja kan, teman-teman saya nih mahasiswa kedokteran itu pasti susah bagi waktunya, belajarnya gitu-gitu. Apa kemudian ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi organisasi ini? Misalnya apakah sulit begitu mengajak mereka yang sedang kuliah atau misalnya yang sudah aktif berpraktek ke dalam organisasi ini? Ya, jadi kalau dikatakan sulit, sebenarnya enggak ya, karena banyak sekali teman-teman yang pengen gabung. Bahkan kalau memang gini, kalau kita ditanya bagaimana memulai, pasti saya mengajak orang-orang terdekat dulu, ya Mas ya, yang dia punya visi yang sama, dan potensi konfliknya kecil gitu. Jadi makanya Oke. tadi saya bilang di awal, ini tuh diawali dari sebuah teman-teman, jadi sebuah kelompok pertemanan yang Iya, iya, senang dengan iya. dunia sosial. Kita melakukan itu secara kontinu gitu ya, bersama teman-teman yang satu value ini, yang senang berkegiatan bersama-sama, tapi dilakukan konsisten dan secara terorganisir. Nah, lama-lama teman-teman yang lain yang di luar lingkup pertemanan kami gitu ya, itu melihat bahwa kok seru ya kegiatan yang dilakukan oleh saya dan teman-teman gitu. Dan akhirnya beberapa orang mereka ingin tergabung. Nah, ketika mereka ingin tergabung, nggak mungkin dong kita nolak gitu kan. Ya, Karena betul, kan betul, betul. kegiatan ini nggak mungkin inklusif gitu. Ini harus dibuat, nggak dibikin eksklusif, tapi harus dibuat inklusif kan. Siapapun bisa ikut gitu. Nah, maka ketika ada orang yang mulai pengen ikut gitu ya kita bolehlah ajak gitu kan. Tapi masih belum terbuka. Ya, jadi masih berdasarkan lingkup pertemanan dan orang-orang yang tertarik gabung, kemudian kami libatkan dalam kegiatan ini. Nah, sampai suatu ketika gitu ya, gerakan ini semakin banyak dikenal, banyak kelompok-kelompok kemahasiswaan, komunitas, organisasi yang mengajak bekerja sama sampai kita kewalahan. Jadi di Oke. satu sisi, kita kewalahan untuk bisa ibaratnya mendampingi atau bermitra dengan teman-teman yang butuh ibaratnya pendampingan kesehatan atau mitra untuk berkegiatan sosial untuk urusan kesehatan. Nah, akhirnya
mau nggak mau kita buka open recruitment, Mas, pada saat itu. Oke. Dan sebenarnya ketika kita buka open recruitment yang pertama, itu pun cukup menarik gitu, karena ketika dibuka, peminatnya cukup banyak. Dulu waktu saat kita buka open recruitment pertama, itu pendaftar itu sekitar 50-80 orangan lah. Di tahun kedua atau ketiga, yang daftar sampai 500 orang pendaftar. Wow, Dan itu wow. tersebar tidak hanya di Jawa Barat. Makanya ternyata kalau saya saya lihat potensi teman-teman, walaupun tadi mahasiswa kedokteran itu sibuk, atau mahasiswa kesehatan juga itu sibuk dan lain sebagainya, ketika kegiatannya memang selaras dengan apa yang akan jadi aktivitas mereka ke depan gitu ya. Apalagi kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan kan value-nya sosial gitu ya. Betul, Kemudian betul. nilai kayak orang ngeliat tuh kayaknya seru gitu kan, untuk bantu masyarakat, ceritanya dapet. Jadi ketika kita buka open recruitment, ya ternyata banyak kok orang yang senang dengan dunia seperti ini gitu. Dan bahkan mungkin bisa jadi mereka itu kenapa nggak memilih, kan sebenarnya banyak ya organisasi kampus yang memfasilitasi kegiatan sosial ya Mas ya gitu. Nah ternyata kenapa kemudian mereka banyak yang turun ke komunitas, karena sifatnya yang lebih tidak mengikat gitu kan. Fleksibel gitu lah ya. Kemudian fleksibel gitu ya, kayak kekeluargaannya lebih didahulukan gitu kan. Terus ibaratnya ini sebagai rumah yang orang bisa masuk kapan aja, ketika mereka sedang ada kegiatan atau apa, mereka juga bisa rehat dulu. Jadi karena sifatnya seperti itu, jadi mungkin walaupun organisasi-organisasi sudah provide itu, tapi mereka lebih kemudian turun pada komunitas jatuhnya. Komunitas. Nah, Oke. makanya kita memfasilitasi itu Mas sekarang tuh gitu. Jadi ini Kalau jadi wadah tempat belajar bareng aja dengan sefleksibel itu gitu. iya, iya. Sampai sekarang ada berapa sih anggotanya, baik yang itu dari rumpun kesehatan maupun non kesehatan di seluruh provinsi? Kalau kita bicara sekarang itu total, kita biasa batch ya, bilangnya gelombang ya Mas ya. Jadi total itu sampai 2022 itu tuh ada 22 batch atau 22 angkatan atau 22 gelombang. Nah, tiap angkatan itu biasanya yang dilantik, akhirnya kami ada seleksinya Mas. Kalau dulu kan nggak ada tuh. Saking banyaknya begitu peminat ya? Saking banyaknya, betul. Kan kayak misalkan contoh tadi di batch ketiga ada 500 orang, nggak mungkin kita terima semua kan gitu. Karena kan perlu ada manajemen orang di situ gitu kan, manajemen kegiatan dan segala macam. Maka akhirnya kita seleksi. Nah, dari 22 batch itu, yang nggak seleksi mungkin cuma sekitar 3 batch, Mas. Jadi 19 gelombang itu semua melalui mekanisme seleksi. Nah, di tiap seleksi itu kurang lebih yang kita lantik itu di angka 30-50 orangan. Jadi kalau kita lihat sekarang ada 22 gelombang, maka ya total sebenarnya yang lulus dilantik ada sekitar 1000-an orang. Nah, dari 1000-an orang ini biasanya proporsinya 40-50% itu teman-teman dari bidang kedokteran. Jadi hampir setengahnya lah mendominasi itu dari bidang kedokteran. Kalau yang non-rumpun kesehatan mungkin itu jumlahnya kecil, dia cuma sekitar 10%-an lah dari teman-teman yang dilantik gitu. Kurang lebihnya begitu. Kalau boleh mengklaim begitu, dampak apa saja sih yang sudah organisasi atau gerakan ini lahirkan dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dari tahun 2009 ya tadi artinya? Betul, betul. Nah, kalau kita bicara dampak, ya berarti kan kalau kita bicara sasaran utama ya, sasaran primer kita kan sebenarnya teman-teman dokter, tenaga kesehatan. Jadi itu dulu kan sasarannya sebagai ini media pembelajarannya mereka. Ya berarti kan kita sudah bisa dalam tanda petik menyekolahkan kurang lebih 1000-an orang gitu ya, untuk mereka belajar secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Ya mencapai angka segitu gitu dari 2009 sampai 2022. Belum lagi gitu ya sasaran sekundernya, yaitu masyarakat penerima manfaatnya. Dalam satu kali activity ya yang kita lakukan itu tuh biasanya tuh penerimaan manfaatnya itu range angkanya tuh dari 30 sampai 300 orang. 30 sampai 300 orang itu artinya itu yang menerima manfaat di luar teman-teman kita yang menjadi anggota gitu ya. Kan mereka turun untuk menyelesaikan atau mendampingi kegiatan sosial di masyarakat. Karena satu kali pendampingan sosial atau kegiatan sosial itu di angka 30 sampai maksimalnya bisa 300 atau 400 orang. Dengan jenis kegiatan yang sangat beragam tadi. Ya katakanlah misalkan per bulan itu 1 atau 2 kegiatan saja dikalikan dengan, berarti sekarang udah berapa tahun ya Mas ya? 2009, 2022, 13 tahun mungkin 13 tahunan ya. 13 tahun kali 12 aja.
berapa ratus kegiatan dikali, ya itu range-nya dari Oke, 30 ke artinya sudah 300. banyak sekali begitu Artinya yang kan merasakan ribuan orang manfaat sasaran juga adanya. kan dia bisa menerima manfaat secara langsung dari apa yang teman-teman kami lakukan gitu sebenarnya. Oke. Itu kalau kita bicara hitung-hitungan kuantitatifnya lah ya. kurang Betul, lebih betul, begitu. betul, betul. Dokter Dhani, terima kasih atas perbincangan kita. Mohon maaf sekali ini karena Sama-sama. sebenarnya ini perbincangan menarik sekali, tapi saya terjegal durasi di sini nih. Semoga sehat selalu, Dokter Dhani, dan juga salam buat teman-teman. Semoga juga gerakan-gerakan seperti ini semakin masif begitu ya. Karena ternyata dokter ini tuh banyak di Indonesia begitu ya. Kemudian juga dan juga dampaknya juga sangat terasa begitu. Tadi kan sudah secara kuantitatif banyak sekali ternyata yang merasakan manfaat dari gerakan yang Dokter Dhani inisiasi ini. Terima kasih. Salam buat teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dokter.